Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok topik 4 akan membahas mengenai sharing data dan transaction. Perkenalkan nama kelompok kami, yang pertama ada Muhammad Hasan, yang kedua saya sendiri Ratna Junior Ardiasari, kemudian yang ketiga ada Vika Nuraziza. Di sini kami akan membahas 10 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian sharing data, yang kedua keuntungan dan kelemahan sharing data, yang ketiga tujuan dan manfaat sharing data, yang keempat troubleshooting, yang kelima masalah-masalah, yang keenam pengertian transaction, ketujuh klarifikasi transaksi sistem terdistribusi, yang kedelapan model transaksi, yang ke-9 sifat transaksi, dan ke-10 status transaksi. Yang pertama ada pengertian sharing data. Sharing data berasal dari kata share yang artinya berbagi atau saling menukar sesuatu. Sharing diartikan dengan berbagai cerita atau saling memberikan sesuatu. Sedangkan sharing dalam pengertian jaringan artinya saling berbagi data antara beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui jaringan sehingga komputer yang satu dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang terdapat pada komputer tersebut. Kemudian, pengaksesan resource pada sistem terdistribusi yang memerlukan satu, nama resource untuk pemanggilan. Yang kedua, alamat atau lokasi resource tersebut. Yang ketiga, rute, bagaimana mencapai lokasi tersebut. Name service memiliki konsentrasi pada aspek penamaan dan pemetaan antara nama dan alamat, bukan pada masalah rute yang dibahas di jaringan komputer. Resource yang dipakai dalam name service adalah komputer, layanan, remote object, berkas, dan pemakaian. Ada 4 keuntungan. Yang pertama, mengurangi biaya duplikasi usaha pengumpulan data. Yang kedua, file terjaga dari virus-virus yang merusak setup data. Yang ketiga, dapat membackup data. Yang keempat, menghemat waktu dalam proses pengiriman. Kemudian ada 3 kelemahan. Yang pertama, kemudian sharing data dalam jaringan dapat dipakai oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, seringkali mengakibatkan bocornya sharing folder dan dapat dibaca oleh orang lain yang tidak berhak. Yang ketiga, dapat mengakibatkan corrupt file saat pengiriman data. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan. Sharing data bertujuan agar seluruh program, peralatan, atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai. Yang kedua, manfaat. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi atau misal mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabung perangkat yang ada dengan sistem. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vika Nuraziza. Materi selanjutnya yaitu troubleshooting. Yang pertama yaitu antivirus. Cara mengatasi masalah yang sering terjadi pada saat proses sharing data yaitu masalah antivirus. Antivirus yang sering terlupakan dalam proses sharing data. Langsung saja disable sementara antivirus yang ada pada PC atau laptop. Setelah itu, coba lagi sharing data dengan PC atau laptop lain. Status disable. Sharing data tidak bisa dilakukan. Bisa juga dikarenakan sharing data pada komputer masih dalam status disable. Dan juga bisa saja karena IP yang digunakan salah atau sama dengan IP address PC yang lainnya. Masalah-masalah. Yang pertama, kabel konektor. Seperti masalah pada kabel konektor. Kabel konektor bisa menjadi masalah utama pada proses sharing data, yaitu bila dalam proses pengkrippingan kabel tidak benar, bisa menjadikan gagal sharing. Atau juga bisa terhubung, tapi kecepatan dan transfernya sangat lama.
Solusinya adalah lepas kabel konektor dari PC dan potong kabel tersebut. Kemudian crimping ulang kabel konektor tersebut. Yang kedua yaitu status disable. Masalah pada pengaturan network. Masalah ini juga sering terjadi, yaitu apabila IP address tidak sama dengan IP address PC lain. Solusinya yaitu buka control panel, lalu network and internet, kemudian network and sharing center, pilih pada change adapter setting, kemudian pilih koneksi sharing data yang ditentukan. Jika menggunakan Wi-Fi, klik kanan pada Wi-Fi, lalu Properties, kemudian pilih Internet Protocol version 4. Pilih Use the following IP address. Kemudian tuliskan IP address sesuai dengan IP address PC lain. Misalnya 192.168.24.29. Kemudian klik OK. Dan jika menggunakan kabel konektor, pilih Ethernet pada langkah tadi dan bukan memilih Wi-Fi. Langkah berikutnya sama seperti menggunakan Wi-Fi. Selanjutnya, transaction. Pengertian. Transaksi sistem terdistribusi dikenal juga dengan istilah transaksi tersebar, yaitu eksekusi program yang mengakses data yang digunakan bersama di banyak situs. Menjamin semua situs yang terlibat transaksi mencapai keputusan konsisten mengenai commit atau abort. Sumber lain yang menyebutkan transaksi adalah satu atau beberapa aksi program aplikasi yang mengakses atau mengubah isi basis data. Transaction dibagi menjadi dua, yaitu transaksi lokal dan transaksi global. Yang pertama, transaksi lokal. Transaksi yang mengakses data pada suatu simpul atau mesin atau server yang sama dengan simpul dari mana transaksi tersebut dijalankan. Sedangkan transaksi global yaitu transaksi yang membutuhkan pengaksesan data di simpul yang berbeda dengan simpul di mana transaksi tersebut dijalankan, atau transaksi dari sebuah simpul yang membutuhkan pengaksesan data ke sejumlah simpul lainnya. Klarifikasi transaksi sistem terdistribusi. Sebuah transaksi klien menjadi terdistribusi jika ia melibatkan beberapa operasi pada beberapa server. Ada dua cara di mana transaksi terdistribusi dibentuk, yakni nested transaction dan flat transaction. Cara transaksi terdistribusi dibentuk. Yang pertama, flat transaction. Mereka tidak memungkinkan hasil parsial yang akan dilakukan atau dibatalkan. Dengan kata lain, kekuatan milik atomicity flat transaction juga sebagian dari kelemahannya. Pada flat transaction, sebuah klien membuat request lebih dari satu server. Kemudian selanjutnya nested transaction. Transaksi yang berada pada level atas dapat membuka beberapa subtransaksi dan tiap-tiap subtransaksi tersebut dapat juga membuka subtransaksi lagi seterusnya sampai beberapa tingkat. Model transaksi. Model transaksi atau disebut juga distribusi commit, paste commit merupakan operasi di mana satu set perubahan yang nyata juga diterapkan sebagai operasi tunggal. Jika perubahan yang diterapkan pada commit atomis dikatakanlah berhasil, dan jika ada kegagalan sebelum commit atomis dapat diselesaikan, maka semua perubahan selesai. Dan semua perubahan diselesaikan ada dalam commit atomis reserved. Materi yang selanjutnya yaitu ada 3 fase commit. Yang pertama when fase commit protocol, di mana koordinator mengirimkan pesan commit atau abort pada semua partisipan. Proses diulang terus-menerus sampai semua sudah membalas masalah. Tidak mungkin, masalahnya yaitu tidak mungkin melakukan abort setelah ada permintaan untuk commit. Solusinya yaitu dengan menggunakan two-phase commit. Two-phase commit adalah dasar dari aturan 2PC menyatakan jika tidak satupun set yang menyatakan commit, maka transaksi dibatalkan. Jika semua set melakukan commit, maka transaksi tersebut akan dijalankan. Yang ketiga ada three-phase commit protocol. Mencoba mengatasi masalah blocking atau menunggu, yaitu dengan menggunakan asumsi tidak lebih dari K set file. K adalah angka yang sudah disetujui. Koordinator memastikan bahwa paling tidak K-set lain tahu bahwa koordinator akan memulai commit.
Next, yaitu ada kontrol persetujuan pada transaksi terdistribusi. Yang pertama ada logging. Pada cara yang pertama ini, server melakukan penguncian terhadap transaksi yang sedang berlangsung pada server tersebut. Sehingga apabila terdapat server lain yang ingin menggunakan hak akses pada transaksi itu, harus menunggu hingga server yang mengunci transaksi itu memberikan hak akses kepada server yang ingin menggunakannya. Pada akhirnya, kedua server hanya akan saling menunggu satu sama lain untuk menyelesaikan prosesnya, atau situasi ini dapat disebut dengan deadlock. Yang kedua, timestamp ordering. Cara yang kedua ini adalah dengan memberikan timestamp pada setiap proses transaksi. Dengan adanya timestamp ini, maka akan diberikan jadwal akses transaksi pada setiap server. Dengan demikian, proses yang terjadi pada transaksi akan terus berlangsung walaupun waktu masing-masing server tidak sinkron. Hal ini dikarenakan timestamp hanya dikeluarkan oleh koordinator server. Yang ketiga ada control optimistic concurrency. Untuk kontrol optimistik ini, apabila ingin melakukan akses terhadap transaksi, maka harus dikerjakan terlebih dahulu proses urutan eksekusinya. Barulah transaksi dieksekusi berdasarkan pengurutan yang sebelumnya dilakukan. Dalam proses ini juga dibutuhkan validasi pada setiap transaksi yang masuk dan diberikan nomor urut. Yang selanjutnya yaitu deadlock terdistribusi. Ada yang pertama phantom deadlock. Apabila diduga terjadi deadlock, maka server akan mengirimkan status transaksi kepada manajer. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan terhadap proses yang sedang berlangsung. Hasilnya adalah sebuah grafik wait for yang terjadi pada server-server partisipan. Saat proses perhitungan sedang berlangsung, server dapat saja telah memutuskan atau abort transaksi yang sedang berlangsung padanya. Akan tetapi, karena perhitungan yang dihasilkan terhadap proses sebelumnya, maka akan tetap terdeteksi deadlock. Yang kedua ada edge caching. Pada edge caching ini masing-masing server akan berusaha mencari cycle yang mungkin terjadi dengan mengirimkan pesan yang disebut probel. Pesan ini berisi tentang jalur yang dilalui saat terjadi proses transaksi. Langkahnya adalah sebagai berikut. Initiation. Langkah ini dikirimkan probe transaksi namun harus menunggu transaksi lain secara global. Selanjutnya detection. Selanjutnya isi dari probe akan diterima dan deteksi ada tidaknya deadlock. Yang ketiga ada resolution. Terakhir, apabila deadlock terdeteksi, maka transaksi yang sedang berlangsung akan dibatalkan. Deadlock terdistribusi. Setiap server menyimpan semua objek yang terdapat di dalamnya. Caranya yaitu saat server sedang berjalan, volatile memory dan record dari objek-objek yang sedang dikerjakan akan dilakukan proses penyimpanan di dalam recovery file. Berikut ini beberapa metode yang umum digunakan dalam recovery transaksi. Yang pertama ada logging. Di dalam transaksi logging, log yang berisi recovery file direpresentasikan ke dalam sebuah history. Keuntungan menggunakan teknik logging ini adalah penulisan sekuensial ke dalam disk akan lebih cepat dibandingkan menuliskannya secara acak. Yang kedua ada version shadow. Shadow version merupakan salah satu cara alternatif untuk mengorganisasi sebuah file recovery. Version shadow menggunakan semacam peta untuk menetapkan versi yang ada pada objek di dalam file version store. Untuk mengembalikan crash, recovery manager membaca map dan menggunakan informasi dari map objek di dalam untuk menempatkan version store transaksi. Sifat-sifat transaksi. Yang pertama ada atomic, di mana semua operasi dalam transaksi dapat dikerjakan seluruhnya atau tidak sama sekali. Ada konsisten, di mana eksekusi transaksi secara tunggal harus dapat menjamin data tetap konsisten setelah transaksi berakhir. Berikutnya terisolasi, jika pada sebuah sistem basis data terdapat sejumlah transaksi yang dilaksanakan secara bersamaan, maka semua transaksi yang dilaksanakan pada saat bersamaan tersebut harus dapat dimulai dan bisa berakhir.
bertahan, di mana perubahan data yang terjadi setelah sebuah transaksi berakhir dengan baik harus dapat bertahan, bahkan jika seandainya sistem menjadi mati. Status transaksi ada aktif, di mana status awal atau initial state sebuah transaksi yang menunjukkan transaksi tersebut masih dieksekusi. Kedua, ada partially committed, keadaannya dicapai transaksi tepat pada saat operasi terakhir dalam transaksi selesai dikerjakan. Violet merupakan keadaan di mana sebuah transaksi terhenti pengeksekusiannya sebelum tuntas sama sekali. Yang selanjutnya ada aborted, keadaan di mana sebuah transaksi dianggap tidak atau belum dikerjakan, yang tentu dengan terlebih dahulu diawali dengan mengembalikan semua data yang telah diubah ke nilai-nilai semula. Yang terakhir ada committed, di mana transaksi yang telah dinyatakan berhasil dikerjakan seluruhnya dan basis data telah merefleksikan perubahan-perubahan yang memang diinginkan transaksi. Thank you for attention. Bila ada salah kata, saya mewakili teman-teman dari kelompok 4. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.